Shalom, salam sehat. Mari kita menyambut kasih Tuhan ini dengan mengucap syukur di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang setia menuntun kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus yang Tuhan karuniakan. Kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu sebagai anak-anak-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan berkati kami semua di dalam kami merenungkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu firman Tuhan saya pilih dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-107, ayatnya yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah karena Tuhan baik, karena Tuhan selalu setia. Seorang anak bercerita tentang kehidupan iman keluarganya. Katanya, ibu saya adalah orang yang senantiasa bersyukur. Meski hampir di sepanjang kehidupan pernikahannya, hidupnya miskin, namun ia tidak pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Ayah saya seorang pembuat sepatu yang tidak pernah mendapat lebih dari $12 per minggu. Ia juga seorang Kristen yang suka memuji Tuhan. Sungguh merupakan warisan yang sangat berharga. Sungguh merupakan kenangan yang indah. Tampaknya tanpa banyak perlengkapan, kemewahan, perabot rumah tangga, tetapi orang tua saya selalu bersyukur sebelum makan. Kami selalu memohon berkat dari Tuhan dan membaca satu bagian daripada firman Tuhan. Dan sesudah makan, kami menaikkan ucapan syukur lagi kepada Tuhan. Kisah yang lain, selama Perang Dunia Kedua, banyak gereja terbuka 24 jam sehari agar orang-orang dapat datang dan berdoa untuk orang-orang yang mereka kasihi di medan perang. Penjaga di salah satu gereja memperhatikan seorang anak laki-laki yang selalu datang setiap hari dan berdoa selama 10 menit. Suatu hari, beberapa minggu kemudian, anak itu datang dan berlutut lebih lama dari biasanya. Sang penjaga yang memperhatikannya bertanya, "Mengapa ia berdoa sangat lama?" Ia menjawab, "Setiap hari saya berdoa di sini selama beberapa menit untuk meminta agar Allah mengantar ayah saya pulang dengan selamat. Pagi ini ayah saya pulang dengan selamat, maka saya bergegas ke sini untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah menjawab doa saya." Dua kisah ini sangat menggugah hati dan sangat menginspirasi kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam melihat setiap perjalanan hidup yang kita lalui. Ayat pertama mengingatkan kita untuk bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan umatnya. Ketika umatnya berseru di dalam kesesakan, di dalam pergumulan hidup, Allah hadir untuk memberikan pertolongan. Kebaikan Allah, kasih setia Allah dan tuntunannya dinyatakannya bukan hanya sekedarnya atau apa adanya, tetapi kebaikan dan kasih Tuhan dipuaskannya dalam kehidupan umatnya. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kadangkala kita kurang menyadari akan kebenaran tentang Tuhan
yang sangat peduli. Kita kurang yakin bahwa Tuhan bisa mendengar seruan kita, sehingga kita kurang terdorong untuk membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Kadangkala kita juga hanya melihat dan mengakui apa yang dapat diukur dan dihitung oleh mata, sehingga kita sering lupa untuk bersyukur. Bahkan aktivitas rohani hanya terjadi di hari Minggu saja. Hari-hari biasa tidak kita beri perhatian untuk kita isi dengan membaca firman dan memuji Tuhan. Karena kita merasa bahwa banyak hari-hari yang telah kita lalui tidak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Kisah di awal renungan ini sesungguhnya sangat menginspirasi kita bahwa walaupun keadaan hari ini berjalan seperti hari-hari kemarin, sesungguhnya kita harus selalu bersyukur karena kita masih bisa merasakan kehidupan setelah hari kemarin, dan kita masih diberi ingatan untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mengingat bahwa kalau bukan Tuhan, tidak mungkin kita bisa melewati hari kemarin dan berada di hari baru karunia Tuhan. Jangan pernah lupa untuk bersyukur, karena sesungguhnya Tuhan itu baik dan Ia selalu setia. Kasih setianya selama-lamanya, kata firman Tuhan. Jangan lupa untuk bersyukur, karena itu adalah kondisi Ia disukai oleh Allah. Tidak bersyukur berarti tidak mengakui tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Tidak bersyukur berarti merasa bahwa berkatnya adalah jeripayahnya sendiri, dan itu adalah akar daripada kesombongan. Dan Tuhan tidak berkenan pada kesombongan. Kita bersyukur, mari selalu bersyukur. Mari selalu memuji Tuhan. Mari selalu membaca firman Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, tiada putusnya kami mengucap syukur dan terima kasih padamu, karena Engkau selalu baik. Kasih setiamu selalu mengalir di dalam Tuhan. Engkau telah menolong kami untuk mengawali kehidupan kami ini dengan satu inspirasi yang sungguh menyegarkan kami, sungguh menguatkan kami dan memotivasi kami untuk selalu peka, merasakan, menghayati akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini, untuk selalu mengaminkan bahwa Tuhan kami baik, bahwa Tuhan kami setia. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk selalu dimampukan melihat akan pemeliharaan-Mu yang tiada hentinya di dalam hidup ini. Sekalipun pergumulan demi pergumulan silih berganti menerpa kehidupan kami, seperti pandemi COVID yang masih meliputi kami saat ini. Tuhan, kami berseru kepadamu di dalam segala pergumulan yang ada, terutama kami mengingat akan saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami, bahkan cucu kami yang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami datang kepadamu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu untuk melawat satu persatu.
menjamah dengan kuasa Tuhan, sehingga boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk sesama kami yang berada di dalam sakit penyakit, dirawat di rumah sakit, maupun juga dalam proses pemulihan di rumah karena terpapar COVID-19. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami, dokter kami yang maha kuasa. Berkatilah semua proses-proses perobatan, sehingga melalui semua itu, sesama kami, saudara kami, keluarga kami, boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Bahkan mungkin tubuh kami sendiri yang juga mengalami kelemahan. Tuhan, kepadamu kami berdoa, kiranya Engkau menolong dan menyertai kami, memberkati kami, sehingga kami boleh mengalami pemulihan yang daripadamu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk semua harapan dan pergumulan kami dalam mencari pekerjaan, dalam menanti teman hidup, anugerah anak, bahkan berbagai pergumulan-pergumulan rumah tangga. Tuhan menolong sehingga di dalam kesemua pergumulan dan pengharapan itu kami selalu tertuntut untuk meyakini bahwa Tuhanlah sumber segala yang baik, sehingga kami hanya berserah kepadamu dan berjuang untuk menanti yang terbaik. Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang pimpin kami senantiasa, karena kami percaya bahwa di dalam kasih-Mu kami akan senantiasa dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan, bahkan untuk memaknai kehidupan karunia Tuhan, untuk hidup berbagi dengan sesama, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami sampaikan kepadamu dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.